Two-state solutions ini adalah sebuah kalimat atau sebuah istilah yang kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui yang disebut dengan istilah two-state solution atau solusi dua negara. Jadi gini teman-teman sekalian. Two-state solutions ini adalah sebuah solusi atau sebuah usulan yang diberikan pertama kali oleh PBB, jadi dimasukkan dalam UN Partition Plan pada tahun 1947, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Palestina pada saat itu antara orang-orang Yahudi Zionis yang mereka menginginkan pembentukan negara Yahudi untuk mereka dengan orang-orang lokal yang sebelumnya sudah ada di sana selama ratusan tahun. Jadi ketika ada konflik terjadi di situ dan seringkali konflik itu kita tahu yang menggerakkan siapa, yang membantai siapa, kita juga sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Zionis Yahudi, maka pada saat itu PBB mengeluarkan Partition Plan, yaitu adalah sebuah solusi kita bagi dua aja negaranya. Jadi Palestina punya negara, lalu kemudian Israel dengan negara Yahudinya. Pertama-tama gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang Partition Plan ini, teman-teman harus ngerti dulu kondisinya. Kondisinya sebelum Perang Dunia Pertama, yang namanya tanah Palestina itu adalah tanahnya orang-orang Muslim. Yang orang-orang Muslim tinggal di sana berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang mereka terima dan juga orang-orang Kristen yang mereka juga sejak lama sudah ada di sana. Jadi native-nya orang-orang sana adalah orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristen. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang katanya menjadi mangsa keganasan daripada Hitler, bisa jadi juga mangsa keganasan daripada persekusi-persekusi daripada Eropa, lalu kemudian dipindahkan ke daerah Palestina oleh Inggris, yaitu dengan perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour ini menjamin untuk orang-orang Yahudi yang menjadi mangsa keganasan daripada orang-orang yang ada di Eropa, nanti menyusul Hitler, lalu kemudian untuk ditempatkan di daerah Palestina. Dan Palestina pada saat itu sudah ada orang-orangnya, sudah ada indigenous people, sudah ada orang-orang lokal di sana. Artinya itu kayak ada orang masuk ke rumahku, lalu kemudian aku tampung. Karena orang-orang Muslim sudah terkenal sepanjang sejarah senantiasa menampung orang-orang Yahudi yang diusir dari berbagai dunia. Dan mereka mendapatkan tempat di situ. Tapi orang-orang Yahudi nggak pengen sampai di titik itu aja. Para Zionis ini kemudian menginginkan pembentukan negara yang benar-benar berdasarkan suku. Jadi pendirian negara ini aja udah benar-benar fishy. Kenapa? Karena dia pengen mendirikan satu negara berdasarkan suku dan nggak mau untuk selain suku itu. Bisa dipahami ya. Ini diinspirasi daripada bukunya Theodor Herzl, yaitu adalah judulnya The Jewish State, atau dalam bahasa aslinya Der Judenstaat. Negara Yahudi atau negara untuk orang-orang Yahudi yang mereka klaim adalah di situ tempat tanah terjanji semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi ya balik lagi, orang-orang sudah ada di situ, lalu kemudian pengen dibuat sebuah negara baru, wajar kalau ada konflik. Itu sama aja kayak aku punya rumah, tiba-tiba out of nowhere, ada orang datang, lalu dia bilang, saya dari dulu mendiami tanah ini, nenek moyang saya sejak 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu kemudian aku berhak atas tanah ini. Lalu kemudian dia tiba-tiba datang, karena dia kuat, dia bawa senjata, terjadi konflik. Lalu kemudian bukan konflik, lebih tepatnya kita dibunuhin orang sebenarnya. Nah maka itu awal mula konflik Palestina. Maka aneh banget ketika kita tahu bahwasanya awal mula konflik itu adalah kedatangan orang-orang Yahudi, Zionis, yang disponsori oleh orang-orang Inggris untuk jelas-jelas mereka membentuk the Jewish State atau negara Yahudi, lalu kemudian mereka datang sana, ini awal masalahnya, lalu kemudian awal masalah ini mau dijadiin sebagai solusi. Jadi solusinya adalah kasih wilayah kepada orang-orang Yahudi. Ini aneh banget, ini parah banget. Lalu kita lihat, setelah Inggris, lalu kemudian terbitlah Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menang, lalu kemudian Amerika menggantikan Inggris, Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, lalu Persekutuan Bangsa-Bangsa ini lalu kemudian tadi menerbitkan Partition Plan, di mana Amerika merasa bahwa bangsa-bangsa menjadi
korban daripada keganasan daripada orang-orang Eropa ini harus memiliki satu homeland, satu tempat yang safe, yang aman. Tapi ini juga perlu kita pikirin teman-teman sekalian. Coba bayangin ya. Coba kalau kita bayangin kita jadi Amerika. Kalau kita jadi Amerika, kita udah lihat nih ada orang-orang Yahudi bermasalah di Eropa, diusirin sama orang, kita nggak tahu juga sebabnya kenapa gitu kan ya. Mungkin sebabnya karena memang mereka waktu itu senyebelin itu menurut orang-orang yang ada di Eropa. Ketika mereka diusir dari sana, lalu kemudian dikasih tempat katanya yang aman untuk orang-orang Yahudi. Ditaruhnya di mana? Palestina. Berarti ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan pertama adalah Amerika jelas-jelas serius mengatakan itu aman. Artinya orang-orang Muslim dan orang-orang Arab dianggap aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Dan itu membantah sebuah teori bahwasanya orang-orang Israel senantiasa bilang, kami dibenci sama orang-orang. Kami merasa bahwa orang-orang jahat sama kami. Lah karena Amerika merasa tempat itu aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Amerika memang sengaja nyari masalah dengan menempatkan orang-orang Zionis Yahudi di tempat yang sudah ada penduduknya. Jadi bukan tanah kosong, di tanah yang sudah ada penduduknya, ngambilin rumah orang, ngambilin tanah orang, ngebunuhin orang. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Dan itu juga akhirnya menyebabkan kita untuk yakin bahwasanya ini adalah sebuah sudah disetting sebenarnya. Dari awal memang Amerika yang mengendalikan PBB nggak pernah pengen tanah ini menjadi tanah yang aman bagi orang Yahudi atau menjadi tanah yang nyaman dan damai bagi manusia yang lain. Karena dari awal mereka sudah setting konflik itu. Ya siapa yang nggak ada konflik? Kalau antum misalnya, kalau Anda semua sebagai Pak RT, Anda merasa berkuasa, Anda ngambil orang-orang dari tempat lain, lalu Anda taruh salah satu rumah yang sudah ada penghuninya. Ya nggak mungkin nggak ada konflik. Itu pasti ada konflik. Jadi setting dari awal juga sudah begitu. By the way, lucu juga ya ketika orang-orang Israel bilang gini, kami ini adalah negara yang di tengah-tengah tetangga-tetangga kami yang membenci kami. Semuanya nggak ada yang suka sama kami, maka kami harus juga membenci mereka dan kami juga harus nyerang mereka. Ya bayangin aja gini ya, kalau Anda pindah ke satu tempat, tiba-tiba seluruh tetangga-tetangga Anda jadi nggak suka sama Anda, ya Anda harus berpikir Anda yang salah dong sebenarnya. Kenapa bisa seluruh tetangga tuh nggak enak sama Anda dan nggak suka sama Anda? Tapi by the way kita udah ngerti bahwa ini adalah problematika awalnya. Ketika ada orang-orang yang dipaksa untuk masuk ke satu daerah atau disponsori untuk masuk ke satu daerah, atau mereka itu disuruh untuk masuk dalam satu daerah dan di situ sudah ada orang-orangnya, maka itu sudah pasti sumber konflik. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah bagi dua. Itu namanya two-state solution. Atau pembagian dua negara atau solusi dua negara. Jadi Palestina punya negara sendiri, Israel punya negara sendiri. Problemnya adalah bukan hanya itu. Problemnya adalah Israel ini adalah negara Yahudi yang didirikan pada tahun 1948 lalu kemudian disponsori oleh PBB, Amerika, dan Inggris jauh sebelumnya kalau kita baca dengan sejarah. Dan mereka ini adalah negara penjajah. Kenapa? Karena mereka nyaplok daerah orang. Definisi penjajahan mana yang kita perlu untuk sampaikan? Dan kalau kita tanya orang mungkin mereka berkata ini kompleks matamu, nggak ada kompleks sebenarnya. Karena ini sebenarnya sangat sederhana banget bahwa ada orang datang dengan kekuatan bersenjata, disupport oleh Inggris, disupport oleh Amerika, mereka terus kemudian mengambil punyanya orang-orang yang ada di situ, ngambilin rumah, ngambilin terus kemudian nyawa, menghancurkan, merusak dan segala macam. Ini definisi paling jelas tentang penjajahan. Itu sama persis kayak orang-orang Indonesia lalu didatengin oleh orang-orang Belanda. Kata mereka menjajah. Enggak, mereka bilang mereka dagang. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Rumah orang diambil, nyawa orang diambil, tempat-tempat dihancurkan. Mereka yang bukan asli orang sini lalu kemudian bangun di tanah orang-orang yang sudah ada di situ. Yaitu definisi apa? Itu definisi penjajahan. Artinya apa? Entitas Israel ini bukan sebuah negara merdeka biasa, tapi negara penjajah yang datang untuk ngambilin tanah orang, bunuhin orang-orang, dan kekejaman dia, kebengisan dia, kebiadaban dia, itu orang-orang udah bisa lihat sampai dengan sekarang. Artinya kita jadi ngerti, two-state solution ini bukan sebuah solusi, tapi lebih kepada sebuah cara untuk melegitimasi penjajah, mewajarkan penjajah. Bro, kalau gitu besok boleh dong Cina datang ke Indonesia, dia punya persenjataan yang jelas lebih kuat daripada Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia terus kemudian nyaplok Pulau Jawa misalnya, taruhlah. Lalu kemudian dia habisin seluruh Pulau Jawa, dia habisin seluruh Pulau Sumatera, orang-orangnya dibunuhin,
2 tahun dibunuhin 50.000 orang, lalu kemudian sekitar selama 100 tahun dia sudah menjajah kita. Setelah itu terus kemudian kita bilang, jadi gimana nih solusinya? Ya udah dibagi 2 aja. Belanda dapat Pulau Jawa dan Sumatera, sementara Indonesia dapat Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan dan pulau yang lain. Kan nggak ngotak nih. Gimana ceritanya bisa begitu? Berarti besok-besok bisa dong. Berarti semuanya bisa dilegitimasi untuk itu dong. Kalau itu boleh, berarti kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa yang lain nggak boleh untuk nyaplok negeri yang lain juga? Lah terus kalau dibiarkan kayak gitu, terus dunia seperti apa yang mau kita tinggalin nih sebenarnya nih? Nah artinya ini harus ada di kepala dulu. Two state solution ini bukan solusi. Tapi dia adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan di dunia modern. Yang jelas-jelas sudah jelas membunuh orang. Oke, sekarang kita bahas tentang pernyataan. Kalau Indonesia sudah dari dulu dalam setiap forum mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah two state solutions. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Itu sumber masalah, Pak. Sumber masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh maksudnya, itu sumber masalahnya. Jadi itu bukan solusi. Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina, Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja. Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila tau gak sih? Paham gak sih? Jadi kayak gini loh. Antum melihat ada orang diperkosa atau ibu Anda diperkosa. Lalu kemudian ketika itu yang merkosa itu masih di depan mata Anda ini. Ngeliatin Anda sampai merkosa ibu Anda. Lalu kemudian ada orang lain, Pak RT datang lalu kemudian bilang, ya udahlah, gak apa-apa, ibunya dibagi 2. Buat dia diperkosa tetap dan buatmu tetap jadi ibumu. Paham maksudnya? Lalu kemudian kita bilang, kita harus mengakui entitas pemerkosa ini. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini. Kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda. Another terus kemudian sekitar 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan. Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang. Ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible. Karena itu adalah the problem to begin with. Gitu maksudnya itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyaplok orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia. Mengakui entitas Yahudi. Mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi. Menjamin keamanan mereka. Menjamin hak-hak mereka. Gila. Kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja. Dibunuhin aja. Itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya. Israel itu proyek kolonisasi barat. Pikirin baik-baik. Kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang? Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Kenapa orang-orang negara-negara Islam yang lain itu tidak bertindak sebagaimana kalau negaranya sendiri diserang? Kita udah tahu, baca sejarah. Coba luangin waktu untuk riset deh. Tapi aku terus terang aku husnuzon sama Presiden Prabowo. Kenapa? Aku nggak tahu siapa yang bisikin dia nih. Aku juga nggak tahu siapa yang ngasih data pada dia. Tapi please deh, kalau Presiden Prabowo atau orang-orang yang bersama dia dengar ini, ayolah cari data yang benar. Ayolah cari angle yang bagus.
Ayolah, jangan sampai kita tuh malu-maluin sebagai negara Indonesia, negara muslim terbesar atau pernah jadi negara muslim terbesar, tapi kita memutuskan sesuatu dengan cara yang salah, baik secara agama, baik secara legal, ataupun secara kemanusiaan. Gitu maksudnya. Ini coba deh, coba dipikir lagi. Coba dilihat lagi seperti apa. Aku masih khusnudon, serius. Apakah salah ngomong, ataukah berada dalam tekanan, ataukah salah informasi nih? Kemungkinan salah informasi, saya nggak tahu siapa yang ngasih informasi pada Presiden Prabowo ini ceritanya nih. Itu yang berikutnya. Yang juga mengganggu pemikiranku. Aku nggak tahu benar atau enggak nih. Tapi teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam bidang semantik ya, atau lebih ahli dalam bidang bahasa, mungkin lebih paham daripada aku. Kata-kata what if itu ngeri banget sih. Kalau andaikan itu udah kayak mempersiapkan mental orang untuk bisa menerima kenyataan itu. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Ada bajigur cowok nih. Kalau ngomong kayak gini, ini bagi cewek-cewek nih. Ini hati-hati nih kalau ada cowok gini. Menurutmu gimana kalau kita berdua nanti hidup bersama nih? Kira-kira kita mau punya anak berapa? Nah, itu dia lagi planting untuk mental tuh. Dia lagi planting agar kita itu menerima kenyataan itu. Nah, itu hati-hati tuh bagi cewek tuh. Ya kalau cowoknya bertanggung jawab ya bagus. Tapi kalau cowoknya nggak bertanggung jawab, hati-hati. Itu kata-kata bisa planting mental sehingga kita udah harus siap untuk bersama dia gitu maksudnya. Atau what if itu mempersiapkan kondisi mental untuk menerima. Atau dengan kata lain itu normalisasi namanya. Makanya Amerika itu getol banget untuk menormalisasi hubungan Israel dengan yang lain. Jadi ibaratnya apa? Amerika, Inggris dulunya itu mengerahkan suatu peran yang sama. Apa perannya? Ini ada bocah, bukan bandel lagi, biadab. Israel itu kan bocah biadab itu. Jadi ada bocah biadab, bunuhin anak orang, maling, merkosa, dan melakukan seluruh tindakan-tindakan kekejaman yang lain, plain sight, di depan mata. Lalu kemudian kayak bapaknya itu, dengan bapaknya bocah biadab ini, ya udahlah temenan lagi yuk sama anakku, aku bayar deh. Dan mereka melakukan apapun untuk normalisasi. Target pertama, negara-negara sekitar itu. Dan itu udah berhasil lewat Abraham Accord. Dan perluasan Abraham Accord, jangan lupa Antony Blinken ketika datang ke Indonesia, tahun 2021 dia sudah bahas tentang normalisasi dengan Israel. Dan ini adalah bentuk normalisasi yang tidak boleh dinormalisasi. Kenapa? Karena ini memang anomali. Anomali kayak kita lihat loh, nggak bener gitu maksudnya, nggak ada. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh diterima, anomali atau abnormal. Ini nggak normal sama sekali. Terus mau dinormalisasi dengan cara apa? Dan ingat teman-teman sekalian, normalisasi ini udah banyak di Indonesia. Lewat olahraga, lewat budaya, lewat terus kemudian buzzer-buzzer. Ibarat gini, kalau ada orang kaya, dia terus kemudian nggak mau tangannya kotor, ya dia pelihara anjing-anjing itu. Nah anjing-anjingnya menggonggong tuh. Nah itu normalisasi juga lewat yang semacam ini tuh. Itu contoh aja ya. Bukan kayak anjing sih. Tapi mungkin beneran ya. Artinya ya ini nih. Ini normalisasi yang mereka lakukan nih. Untuk apa? Untuk kita menerima adanya entitas yang harusnya kita nggak akui sama sekali. Loh kok bisa kita mengakui entitas penjajah? Balik lagi. Oke, two state solution kita udah tahu. Kita juga udah tahu pernyataannya adalah pernyataan yang sangat berbahaya. Dan kita sudah tahu di balik itu ada apa. Ada Abraham Accords, ada normalisasi dengan Israel agar seluruh negara mengakui entitas Israel. Dan akhirnya kita menjadi seolah-olah negara yang netral. Netral dari Hong Kong. Gak ada netral dalam kebiadaban. Kita tuh kayak disuruh kita netral. Guys, orang jahat tuh gak netral. Kok lu bisa netral gitu maksudnya. Netral bersama orang jahat itu berarti lu termasuk juga bagian kebiadaban itu gitu maksudnya. Artinya ini harus kita tahu. Oke, terakhir yang kita tahu. Aku nggak kaget serius. Aku nggak kaget. Cuma sedih aja sih. Nggak kaget aku dengan pernyataan itu. Cuma sedih aja. Karena kita udah bisa baca sebelumnya. Bahwasanya normalisasi ini, kewajaran ini akan cepat atau lambat terjadi pada negara-negara. Turki sudah, Mesir sudah, Indonesia dalam proses, ongoing. Kita nggak kaget. Dan ini juga sebagai sebuah alarm bagi kita untuk lebih paham bahwasanya permasalahan itu bukan pada fisik. Tapi permasalahan itu ada di sini. Artinya, kalau kita bisa untuk membenahi, kita bisa untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Kita bisa untuk memperbaiki cara berpikir orang-orang dengan informasi-informasi yang benar. Maka cara pikir itu akan berubah. Dan ketika pikiran kita sudah terbebas daripada kerangkeng-kerangkeng, jeruji-jeruji yang mereka sampaikan lewat syubhat-syubhat yang kayak tadi, maka itulah yang menjadi solusi sebenarnya. Maka liberation of mind
before liberation of land. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak usah kaget. Baca sebanyak-banyaknya. Ayo kita kumpulkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita. Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang akan menjadikan kita untuk berpikir secara strategis. Tidak hanya reaktif seperti ini. Meskipun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan setelah kita bisa berpikir secara strategis, mudah-mudahan kita dikaruniakan perencanaan strategis. Yang terakhir, di antara yang terakhir. Aku pernah nanya sama Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, seorang Makdisi, seorang yang lahir di tenda pengungsian di Palestina, terusir daripada kaumnya, menjadi profesor untuk urusan geopolitik dan hubungan internasional, terkhusus problematika Baitul Maqdis. Pertanyaanku sederhana, Profesor, bagaimana pandangan Anda atau bagaimana tanggapan Anda tentang two-state solutions? Maka jawabannya menjadi pamungkas daripada video ini. Jawabannya adalah rubbish.